warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal TIU untuk persiapan tes CPNS tahun 2021. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan persen untung ya, kemudian persen rugi, harga jual, dan harga beli. Ada 4 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Namun, sebelum kita bahas soal, ada baiknya ya kita melihat terlebih dahulu ada beberapa rumus yang perlu kita ingat terkait dengan persen untung, persen rugi, harga jual, dan harga beli. Yang pertama kita lihat untuk untung dulu. Untung atau keuntungan atau laba itu bisa kita tentukan dengan cara untung sama juga dengan harga jual yang kita kurangkan dengan harga beli. Seseorang dikatakan mendapatkan untung atau mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba jika harga jualnya lebih besar dibandingkan dengan harga belinya, ya. Maka untung di sini akan sama dengan harga jual, saya singkat dengan HJ ya, yang dikurangkan dengan harga beli atau HB. Nah, terkadang di dalam soal kita juga sering atau di soal sering menanyakan tentang persen untungnya. Nah, bagaimana caranya? Persen untung itu sendiri bisa kita cari dengan besarnya keuntungan yang kita dapatkan, kita bagi dengan harga beli, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, karena di sini kita lihat ya, untung itu sama dengan harga jual yang dikurangkan dengan harga beli, maka rumus ini bisa kita ganti menjadi persen untung sama dengan, nah untung tadi kita ganti ya, bahwa untung itu harga jual dikurang harga beli, kemudian kita bagi dengan harga beli, saya singkat dengan HB ya. HJ tadi adalah harga jual, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini juga. Nah, di sini kita bisa nanti apakah yang ditanyakan persen untungnya, ataukah yang ditanyakan harga jual, ataupun menanyakan harga beli. Dengan satu rumus ini saja kita bisa menentukan apa yang ditanyakan nanti ya, terkait harga jual, harga beli, dan persen untung. Nah, dari rumus ini, jadi teman-teman sebenarnya cukup mengingat rumus ini saja sebenarnya, tetapi ada juga yang mencoba menurunkan rumus ini, sehingga kalau rumus ini kita turunkan secara matematis gitu ya, sehingga kita dapatkan nanti bahwa harga jual itu akan sama juga dengan 100 yang ditambahkan dengan persen untungnya atau besar persen untungnya dibagi dengan 100 yang dikalikan dengan harga beli. Oke, saya ulangi ya, harga jual akan sama dengan 100 yang ditambahkan dengan persen untung yang dibagi dengan 100 yang dikalikan dengan harga belinya. Sedangkan harga belinya atau harga beli atau besarnya harga beli itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus 100. Kita bagi dengan 100 yang ditambahkan dengan persen untung yang dikalikan dengan harga jualnya. Nah, ini adalah beberapa rumus yang terkait dengan cara menentukan untung, persen untung, harga jual jika persen untungnya diketahui, atau menentukan harga beli jika persen untung dan harga jualnya diketahui. Oke, berikutnya. Kalau ada untung pasti ada rugi ya. Nah, kalau rugi justru kebalikannya. Nah, seseorang dikatakan mengalami kerugian jika harga belinya itu lebih besar ya dibandingkan dengan harga jualnya. Nah, maka untuk menghitung besarnya kerugian, tentu harga beli yang kita kurangkan dengan harga jual. Kalau menanyakan tentang persen rugi, berarti rumusnya sama ya, tinggal ganti untung jadi rugi, berarti besarnya kerugian yang dialami, kita bagi dengan harga belinya, kita kalikan dengan 100%. Nah, rumus ini diturunkan lagi, karena di sini rugi itu sama dengan harga beli yang dikurangkan dengan harga jual ya, jadi persen rugi akan sama dengan, kita ganti rugi tadi dengan harga beli dikurang harga jual, kemudian kita bagi dengan harga beli ya, saya singkat saja dengan HB, kita kalikan dengan 100%. Nah, ada juga di antara teman-teman gitu ya, mencoba menurunkan lagi rumus ini seperti yang kita lakukan pada untung tadi ya, sehingga kita dapatkan bahwa harga jual itu akan sama dengan 100 dikurangkan dengan persen ruginya, kita bagi dengan 100, kita kalikan dengan harga beli. Nah, untuk harga beli sendiri bisa kita hitung dengan 100 yang dibagi dengan 100 dikurang persen ruginya, kemudian kita kalikan dengan harga jualnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah beberapa rumus ya yang terkait dengan cara menentukan besarnya untung atau persentase untung, persentase rugi, harga jual, dan harga beli. Kalau seandainya teman-teman merasa terlalu banyak ya rumus yang harus dihafal, ya cukup hafal yang ini saja, bahwa persen untung sama dengan harga jual kurang harga beli per harga beli kali 100%. Kalau untuk rugi, persen rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual per harga beli yang dikalikan dengan 100%. Karena pada dasarnya dia sama saja. Oke. Nah, untuk lebih paham atau lebih jelas ya, kita akan langsung lihat untuk contoh soal yang pertama.
Nah, soal yang pertama, Edi membeli sebuah laptop terbaru dengan harga 10 juta rupiah. Karena suatu keperluan, Edi menjual kembali laptopnya dengan harga 12 juta rupiah. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh? Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah persentase keuntungan atau persen untungnya. Tadi dia katanya membeli ya, dia membeli dengan harga 10 juta. Jadi kalau membeli berarti harga beli. Harga belinya itu adalah 10 juta. Karena suatu keperluan dia menjual kembali nih laptopnya dengan harga 12 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat ternyata harga jualnya lebih besar ya dibandingkan dengan harga beli. Nah, makanya dia dikatakan mendapatkan keuntungan di sini. Nah, karena menanyakan persentase untung, kita tahu tadi ya, untuk menentukan persentase untung, gampang, besar keuntungan yang didapatkan, kita bagi dengan harga belinya, kemudian kita kalikan dengan 100%. Keuntungan yang dia dapatkan berapa? Untung tadi akan sama juga dengan harga jual dikurangkan dengan harga beli. 12 juta dikurang 10 juta, hasilnya adalah 2 juta. Tapi saya tuliskan 2 juta gini aja ya, biar lebih gampang. Kemudian kita bagi dengan harga belinya tadi adalah 10 juta rupiah. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Ini ada juta, ini ada juta, bisa kita coret ya. Nah, kita coret langsung. 2 kita bagi 10. Nah, 2 dibagi 10 itu kan hasilnya 0,2 ya. 0,2 kita kalikan dengan 100%. Oke, 0,2 kita kalikan dengan 100%, hasilnya adalah 20%. Jadi, jawaban yang benar tentu saja kalau kita lihat di opsi, ya, jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke, berikutnya soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, Pak Marwan membeli 50 kg buah mangga ya dengan harga 10.000 per kilogram. 3 hari kemudian, Pak Marwan menjual buah mangga tersebut karena harga mangga di pasaran turun menjadi 8.000 per kilo. Tentukan persentase kerugian yang dialami oleh Pak Marwan. Nah, ini kebalikan ya, yang ditanyakan adalah persentase kerugian. Kita lihat tadi harga belinya, Pak Marwan membeli 50 kilo mangga, itu harganya adalah Rp10.000. Oke, harga belinya adalah Rp10.000. Kemudian dia menjual ya karena harga mangga di pasaran turun. Katanya 3 hari kemudian ya Pak Marwan menjual buah mangga tersebut karena harga mangga di pasaran turun menjadi 8.000. Nah, jadi harga jualnya di sini adalah Rp8.000. Nah, otomatis dia rugi di sini ya karena harga belinya lebih besar dibandingkan dengan harga jualnya. Jadi untuk menghitung besarnya persentase rugi gampang tadi, besarnya kerugian yang diperoleh atau yang didapatkan gitu ya. Kita bagi dengan harga belinya, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, untuk ruginya berapa? Harga beli kita kurangkan dengan harga jual ya. 10.000 dikurang 8.000 itu adalah 2.000. Jadi saya tuliskan sini 2.000 gitu ya. Kita bagi dengan harga belinya adalah 10.000. Kita kalikan dengan 100%. Nah, ribunya bisa langsung kita coret. 2 kita bagi 10 ya, sama ya 0,2. Kita kalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 20%. Jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang A. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Pak Iwan menjual sepeda motornya dengan harga Rp4.500.000. Setelah dihitung-hitung, ternyata Pak Iwan ini dia mengalami kerugian 10%. Tentukan harga pembelian motor tersebut. Nah, di sini pertanyaan udah beda ya. Yang ditanyakan adalah harga pembelian atau harga belinya. Kita lihat dulu. Tadi dia menjual ya, katanya Pak Iwan itu menjual sepeda motornya nih dengan harga Rp4.500.000. Berarti itu yang diketahui adalah harga jualnya, yaitu, nah saya tuliskan 4,5 juta gitu ya. 4.500.000 itu kan sama juga dengan 4,5 juta ya kan. Setelah dihitung-hitung ternyata Pak Iwan mengalami kerugian. Nah, ini persentase ruginya diketahui 10%. Oke, persen ruginya itu adalah 10%. Yang ditanyakan di sini adalah harga pembelian. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa langsung menggunakan rumusnya ya, bahwa harga pembelian sama dengan atau menjabarkan dari rumus ini. Oke, gitu. Nah, kita tahu tadi ya bahwa persen rugi itu akan sama dengan besar kerugian yang dibagi dengan harga beli, kemudian kita kalikan dengan 100%. Terus karena rugi itu sama juga dengan harga beli, yang dikurangkan dengan harga jual, dibagi dengan harga beli ya, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, boleh menggunakan atau kita jabarkan dari rumus ini, atau langsung menggunakan rumus untuk harga pembelian tadi, ya, harga pembelian sama dengan. Nah, kita coba kerjakan dengan kedua-dua rumusnya ya, apakah sama jawabannya? Pastilah sama. Oke, kita coba kerjakan. Nah, di sini persen ruginya itu kan sudah diketahui ya, yaitu 10%. Nah, kita bisa masukkan di sini 10%,
kita masukkan dulu ya harga belinya. Oke, harga belinya yang ditanyakan. Oke, harga beli dikurangkan harga jualnya tadi adalah 4,5 juta ya. Oke, ini dalam juta ya. Kita bagi dengan harga belinya ditanyakan dikali 100%, terus persen ruginya tadi 10%. Nah, di sini ada persen, di sini ada persen, kita bisa langsung coret persennya. Terus di sini ada 10, ini ada 100. Nah, jadi bisa sama-sama bagi 10 ya. 10 bagi 10, 100 bagi 10. Jadi 10 bagi 10 1, 100 bagi 10 itu 10. Oke, maka yang tinggal di ruas kiri itu adalah 1 sama dengan, nah ini bisa langsung kali ya. Nah, ini artinya kan HB dikurang 4,5 kali 10. Jadi 10 kali HB dulu. 10 kali HB hasilnya adalah 10 HB. Kemudian kita kurangkan dengan 4,5 kali 10. Ini juta tadi ya. Jadi 4,5 kali 10 ya otomatis 45 ya. Komanya udah langsung hilang kalau kali 10 karena satu angka di belakang koma. Berarti 45 karena satuannya juta, berarti 45 juta kita bagi dengan HB. Nah, kita bisa kali silang di sini. Ya, 1 kali HB hasilnya adalah HB sama dengan 10 HB dikurang 45. Nah, kemudian kita bisa kelompokkan dulu yang sama-sama HB ya. Jadi 45-nya, kayak tadi juta ya, 45 juta saya tuliskan biar tidak ragu. Nah, 45 juta kita pindah ruaskan. Karena ini negatif, pindah ruas jadi positif. Sama dengan 10 HB. Nah, HB yang di sini pindah ruas jadi min HB. Oke, min HB ya. Nah, atau min 1 HB juga boleh. Karena HB itu kan artinya 1 HB. Nah, berarti 45 juta sama juga dengan 10 HB dikurang 1 HB itu 9 HB. Atau 9 HB sama dengan 45 juta. Atau HB saja sama dengan 45 juta yang dibagi 9. 45 dibagi 9, ya 45 dibagi 9 itu kan 5 ya. Nah, 45 dibagi 9 itu kan 5. Karena satuannya juta berarti 5 juta. Jadi kita dapatkan harga belinya itu adalah 5 juta. Jadi jawaban yang benar yang mana? Oke, jawaban yang benar adalah yang C. Nah, itu kalau kita menguraikan rumusnya. Misalkan kita lupa gitu ya, rumus harga beli hubungannya dengan persen rugi apa yang kita lupa. Yang kita ingat hanya rumus ini saja misalnya. Nah, kita masih bisa menguraikannya atau menentukan harga belinya dari rumus ini. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan rumusnya langsung? Coba ya. Kita tahu tadi ya, hubungan antara harga beli, harga jual, dan persen rugi itu adalah harga beli sama dengan 100 yang dibagi dengan 100 dikurangkan dengan persen rugi yang dikalikan dengan harga jual. Oke, kita masukkan 100 per 100. Nah, tadi persen ruginya itu kan 10 ya. 10, tapi di sini kita tidak tuliskan persennya. Jadi langsung ambil 10, kemudian harga jualnya adalah 4.500.000 atau 4,5 juta. Oke, ini adalah 100, kita bagi 100 kurang 10 itu 90 kali 4.500.000. Nah, ini kita bisa langsung coret di sini. Nah, jadi ini coret nolnya 1, di sini coret nolnya 1. Terus 45 kita bagi dengan 9, itu hasilnya 5. Nah, oke, 45 di sini ya. 45 ini kita bagi dengan 9 itu hasilnya 5. Jadi tersisa 0 yang belum dicoret di sini adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 5 tambah 0-nya 4 itu 50.000. 50.000 kali 100 hasilnya adalah 5 juta rupiah. Jadi jawabannya sama ya. Boleh menggunakan rumus ini langsung juga boleh atau dijabarkan menggunakan rumus yang pertama tadi ya. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Jika harga penjualan suatu barang itu adalah Rp2.400.000, ia mendapatkan laba atau untung 20%. Berapakah harga pembelian barang tersebut? Oke, ini soal yang keempat ya, seharusnya soal yang keempat ya. Yang ditanyakan di sini adalah harga pembelian barang ya. Oke, kita lihat di sini harga jualnya 2.400.000, dia dapat untung. Ini diketahui persen untungnya. Ditanyakan harga pembelian. Nah, boleh ya teman-teman kalau misalkan susah menghafal rumus yang banyak itu bisa menggunakan rumus yang bahwa persen untung sama dengan harga jual dikurang harga beli gitu ya, dibagi dengan harga beli kali 1% boleh. Nanti tinggal dijabarkan atau langsung menggunakan rumusnya juga boleh. Oke, harga jualnya tadi 2,4 juta ya, atau 2.400.000. Kemudian persen untungnya di sini adalah 20%. Oke, di sini saya langsung gunakan rumusnya saja. Oke, bahwa harga beli itu akan sama dengan 100 yang dibagi dengan 100 ditambah persen untung yang dikalikan dengan harga jualnya. Jadi 100 kita bagi dengan 100 kali persen untungnya tadi 20 ya, kita kalikan dengan harga jualnya 2.400.000. Oke, sama juga dengan 100 yang dibagi dengan 120 dikali 2.400.000. Ini nolnya bisa dicoret. Oke, terus 24 ini bisa kita bagi dengan 12 ya. Oke, 24 kita bagi 12 itu kan hasilnya 2. Nah, ini tersisa 0 yang belum dicoret 3.
Sorry, 4 ya. Tadi kita mencoret nolnya 1. Jadi tersisa nolnya 4 atau 20.000. 20.000 kali 100 hasilnya adalah 2 juta rupiah. Nah, gampang ya. Jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang A. Oke, itu adalah bentuk-bentuk soal ya. Soal yang terkait dengan bagaimana cara menentukan persen untung, persen rugi, harga jual, dan harga beli. Oke, next video kita akan bahas kembali soal terkait dengan harga jual dan harga beli dengan tipe yang lebih hot. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.